wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Susila Hayati, guru SDN 171 Seluma, Provinsi Bengkulu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Bengkulu, dengan nomor induk mahasiswa A1GP22259. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Pembelajaran ini akan saya lakukan di kelas 4, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, dengan materi pokok menemukan informasi pada teks pahlawan dan sikap kepahlawanan pada pahlawan. Berikut video pembelajarannya. Kepada Dewan Penguji, mohon saran dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, coba diperiksa sekelilingnya. Sudah bersih atau belum laci-lacinya? Sudah siap belum untuk belajar supaya kita bisa nyaman untuk belajar? Sudah? Sudah. Tidak ada sampah ya? Ya. Oh ya, siapa yang datang paling pagi hari ini? Saya Bu. Oh iya, Saka. Baiklah, karena Saka datang paling awal hari ini, Saka silakan bimbing doa. Kita duduk, sabra, doa mulai. Tangan ke atas, turun ke samping, tangan ke depan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Ya, Dewi. Akan diberi kelancaran saat belajar. Ya, supaya kita beri kelancaran saat belajar. Ayo, apa lagi? Gimana? Memudahkan pelajaran. Iya, supaya kita dimudahkan untuk menerima pelajaran. Apalagi, ayo apa? Apa Saka? Diberi kemudahan. Iya, supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita lakukan apapun, kita awali dengan berdoa. Supaya apa, Nak? Supaya kita diberi kelancaran, supaya kita diberi kemudahan menerima pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, terus, oh iya, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hari semua Bu. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita hadir semua. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita tetap bisa sekolah terus, tidak ada izin-izin, bisa terus untuk belajar di sekolah. Ya, selanjutnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini karena berdekatan kita dengan Hari Pahlawan pada bulan November kemarin, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu semuanya lagunya? Tahu. Semuanya berdiri.
kemerdekaan negara Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa merdeka? Indonesia bisa merdeka karena adanya semangat nasionalisme, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pahlawan. Iya, jadi supaya kita tetap semangat seperti para pahlawan kita harus memupuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, sekarang Ibu ada video, kalian tolong perhatikan baik-baik ya, simak dengan baik-baik. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai. Semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi merupakan lalat kita." Namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil?" Semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hei anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Baiklah, anak-anak sudah melihat semua videonya? Menceritakan tentang apa video tadi? Kisah seorang lalat yang mati sia-sia. Dari kisah lalat dan semut tadi, apa yang bisa kita ambil? Kita harus sukses dengan cara yang berbeda, Bu. Iya, kita harus sukses dengan cara yang berbeda. Bukan dengan sesuatu hal yang berbeda, tetapi dengan apa yang sudah ada, kita lakukan dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Dengan kita berinovasi dan berkreasi supaya kita bisa melawan zaman kita yang sekarang ini. Sebelumnya kita mempelajari tentang Insinyur Soekarno. Siapa Insinyur Soekarno itu? Presiden pertama Indonesia. Di mana Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memerinci informasi sikap kepahlawanan. Yang kedua, menyusun informasi sikap kepahlawanan yang telah diketahui dan yang ingin diketahui. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil rincian sikap kepahlawanan pada tabel. Yang keempat, menganalisis sikap kepahlawanan para pahlawan nasional yang dimiliki raja-raja pada masa Islam dalam memerangi para penjajah.
Yang kelima, menemukan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional. Dan yang terakhir adalah menyajikan pemecahan masalah, sikap kepahlawanannya, dan pengaruh untuk kita pada masyarakat kita di sekitar kita. Manfaat yang kita peroleh hari ini adalah kita bisa meneladani sikap pahlawan. Baiklah, selanjutnya coba kalian perhatikan. Kita sama-sama perhatikan peta di depan ya nak ya. Terlihat? Terlihat. Apa sih itu? Peta Pahlawan. Peta pahlawan yang ada di Indonesia. Itu ada siapa saja itu? Sunan Ada siapa lagi? Pangeran Antasari, Terus? Pattimura, Silas Pampare, Pangeran Dan Silas Papare. Itu adalah pahlawan nasional. Beberapa para pahlawan nasional yang ada di Indonesia. Coba kalian tunjukkan pada peta kita. Peta Indonesia. Coba. Ayo. Siapa yang bisa menunjukkan Cut Nyak Dien dari Aceh? Di mana letak Aceh itu? Ayo Sinta ke depan. Tunjukkan di mana letak Aceh. Iya, di sini adalah letak Aceh. Aceh itu terletak di Pulau Sumatera. Di sini ada letak Aceh. Berarti dari sinilah Cut Nyak Dien itu berasal. Selanjutnya Ibu, tunggu di situ Sinta. Ibu memiliki peta pahlawan Indonesia. Tadi ada siapa? Ada Cut Nyak Dien dari Aceh. Ayo Sinta, coba. Kamu susunkan di mana letak Cut Nyak Dien dalam peta. Ya, di mana ayo? Ayo, di mana Aceh tadi? Di mana? Di sini dulu. Iya, Cut Nyak Dien adalah di Aceh. Di sinilah rumah Cut Nyak Dien berasal. Beri tepuk tangan untuk Sinta. Ada siapa? Kembali Sinta. Ada siapa lagi? Pangeran Antasari, Ya, Pangeran Antasari dari mana? Kalimantan Selatan. Ya, Kalimantan Selatan atau dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Siapa yang mau menunjukkan di mana letak Pangeran Antasari? Ya, Dewi. Di mana Pangeran Antasari berasalnya? Coba tunjukkan dalam peta Indonesia ini. Di sini Bu. Iya, di sini adalah letak Kalimantan Selatan. Dia terletak di Banjarmasin. Coba di mana rumah Antasari, Pangeran Antasari pada peta kita? Iya, Pangeran Antasari berasal dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada siapa lagi di situ? Ya, silakan duduk. Dewi, Pattimura dari mana? Saka. Maluku. Ya, coba bantu Ibu tunjukkan di mana sih letak Maluku. Di mana Maluku? Iya, di sini ya, Nak ya. Provinsi Maluku itu terletak di sini. Jadi Pattimura itu berasal dari Maluku. Coba silahkan itu. Saka, tunjukkan di mana rumah Pattimura pada peta pahlawan Indonesia. Di mana itu? Iya, di sini adalah rumah Pattimura pada peta Indonesia. Terima kasih Saka. Selanjutnya ada yang dari Papua. Siapa? Silas. Iya, Silas Papare. Coba tunjukkan sawah di mana rumah Silas Papare. Dalam peta Indonesia Silas Papare berasal dari Papua. Di mana Papuanya? Di sini ya. Pada peta Indonesia
Papua. Coba tunjukkan di mana rumah Silas Papare pada peta. Iya. Nah, jadi terima kasih Salwa. Jadi ini adalah beberapa pahlawan Indonesia terletak di beda-beda pulau ya Nak ya. Ada yang Aceh, yang Cut Nadin dari Aceh, Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan, Kapitan Patimura dari Maluku, dan Silas Papare dari Papua. Selanjutnya ini ada Dewi Sartika. Siapa Dewi Sartika? Pahlawan yang berasal dari mana? Dari Jawa Barat. Dia mengedepankan pendidikan untuk perempuan. Dia hampir mirip seperti Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan kebebasan perempuan untuk belajar, tidak hanya kaum lelaki saja. Jadi yang sudah diketahui ini ada apa aja? Ada Dewi Sartika, pahlawan yang di masyarakat Sunda. Terus ada apa lagi? Dia mendirikan apa dia? Mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Terus apa lagi? Supaya dia mendidik anak-anak gadis agar bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri atau mandiri dan luas serta terampil. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang pahlawan, kita bisa menggunakan kata tanya. Kita bisa menggunakan 6 kata tanya. Apa aja itu? Kita biasa mengenalnya dengan Kita bisa mengenalnya dengan adik Simba. Kita bisa mengenalnya dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa? Terus? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Selanjutnya Ibu ada video tentang semangat pahlawan. Wah, kenapa? Keren banget. Itu namanya tubuh pahlawan. Oh, gimana ceritanya Kak? Kok bisa dinamain tubuh pahlawan? Tubuh itu dibangun untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya ini. Sudah diperhatikan videonya tadi? Berisi tentang apa video tadi? Ya, berisi tentang semangat para pahlawan. Hari pahlawan diperingati pada tanggal 10 November. Di mana terjadinya tadi pertempuran pada 10 November itu? Iya, di Surabaya. Sikap kepahlawanan yang bisa kita tiru berdasarkan video tadi apa? Seperti kakak-kakak tadi, apa yang dilakukan kakak-kakak dalam video tadi? Iya, menolong nenek-nenek untuk menyeberang jalan. Seharusnya kalau misalnya kakak tadi tidak menolong nenek tadi, dia sudah lewat kan? Dia tidak mengorbankan waktunya untuk membantu nenek itu menyeberang. Sehingga yang bisa kita ambil dari sikap kepahlawanan itu pada 10 November itu adalah rela berkorban. Sehingga rela berkorban kita sebagai pendidik adalah rela berkorban. Misalnya kita bisa menolong orang yang sedang sakit. Ada pantang menyerah. Kalau udah pusing jangan mentok, udah pusing gak mau lagi. Ada percaya diri. Apa itu percaya diri? Iya, ketika maju terus bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab? Iya, harus mengerjakannya. Ketika ada PR kita harus mengerjakannya, itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai pelajar. Terus yang terakhir ada kerjasama. Kapan kalian lakukan untuk kerjasama? Pada saat kita berdiskusi kelompok. Selanjutnya kita bentuk kelompok ya Nak ya. Kita bentuk kelompok Sinta, Dewi, Cynthia sama
tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Tugas kalian adalah menganalisis apa yang kalian ingin ketahui berdasarkan sikap dari pahlawan-pahlawan yang ada di peta. Ada Cut Nyak, ada Pangeran Antasari, dan ada pahlawan Patimura, Sisingamangaraja, Dewi Sartika, Pangeran Diponegoro, dan Silas Papare dari Papua. Di sini kalian tuliskan apa yang sudah kalian ketahui. Terus kalian juga buat apa yang kalian kan 6 kata tanya apa tadi? Yang kita kenal dengan adik Simba. Selanjutnya ada LKP 2 berisi tentang Kapitan Patimura. Yang kalian analisis kembali dan temukan sikap kepahlawanan yang ada pada Kapitan Patimura pada Ibu Sudiatan. Kalian tulis apa sikap kepahlawanan dari Kapitan Patimura itu. Terus kalian juga buat apa sikap kepahlawanan yang bisa kita tiru pada masyarakat sekitar. Ini Ibu bagikan ya. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Nah, kalau sudah semua, kita mempresentasikan hasil pemecahan masalah kalian itu ke depan kelas. Ayo kelompok siapa yang maju duluan? Ya, kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan hasil diskusi kami yang akan diomongkan dengan Sinta Ramadhani Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional rela berkorban, cinta tanah air, bertanggung jawab, berjuang untuk merdeka, bangkit memimpin rakyat, tidak pantang menyerah. Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional? Apa yang dilakukan oleh pahlawan nasional? Di mana pertempuran tersebut terjadi? Kapan peristiwa terjadi? Siapa yang berusaha merebut negara Indonesia? Mengapa Belanda ingin merebut negara Indonesia? Bagaimana pahlawan bisa melawan? Ya, bagaimana dengan kelompok lain, setuju? Setuju. Bagaimana setujunya? Setuju. Ya, beri tepuk tangan, beri tepuk hebat untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri. Mantap. Iya. Silakan duduk kembali. Semangat ya. Ya, tepuk semangat. Semangat.
diskusi kita yang disampaikan oleh Tri Bagus dan Iko. Apa yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawan yang dimiliki pahlawan nasional? Rela berkorban, percaya diri, bekerja sama, mempertanggungsi dari kami. Ya, bagaimana kelompok yang lain setuju yang dikatakan oleh kelompok 1? Setuju. Iya, setuju ya. Beri tepuk hebat untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Salwa Sabila. Apa yang kalian ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan nasional? Rela berkorban, cinta tanah air, kerja sama, tidak pantang menyerah, percaya diri, saling membantu. Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan yang tidak pantang menyerah? Mengapa pahlawan percaya diri? Bagaimana cara mereka Bagaimana saling kelompok yang membantu? lain setuju dengan pendapat kelompok 3? Setuju. Beri tepuk hebat untuk kelompok 3. Mantap. Iya. Silakan duduk kembali kelompok 3. Terus baiklah anak-anak, supaya kita tidak jenuh, untuk menyegarkan semangat kita kembali, marilah kita ice breaking bersama-sama. Semua silakan berdiri ya. Sudah? Kita sudah semua presentasi ya? Marilah kita bersama-sama menilai hasil dari penyampaian teman-teman kita semuanya. Yang menurut kalian, kelompok mana yang mempresentasikan hasil diskusinya paling bagus? 2. Ya, ayo silakan maju kelompok 2. Ya, karena kelompok 2 mendapat nilai yang bagus, jadi ibu beri hadiah bintang prestasi untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Harus ditingkatkan kembali anak ya. Belajarnya di rumah ditingkatkan. Bisa? Ya, bisa. Tangan di bawah, tangan di bawah ya. Ya. Sudah? Sudah, silakan duduk kembali kelompok 2. Tadi kan kita sudah diskusi ya. Kita sudah diskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Sekarang marilah kita sama-sama simpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Kita belajar apa hari ini? Yang pertama adalah apa? Sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan. Apa saja sikap kepahlawanan itu yang pertama? Rela berkorban. Iya, rela berkorban. Berjuang Cinta tanah air. Ya, tidak pantang menyerah, dan masih banyak yang lainnya. Kita tetap harus dalam. Apabila kita ingin mengetahui lebih lanjut, kita menggunakan 6 kata tanya. Apa tadi? Adik. Iya. Dengan adik Simba. Apa itu?
evaluasi. Silakan kembali pada dirinya masing-masing. Balik. Kembali ke tempat duduk masing-masing, kita evaluasi dulu ya. Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing ya nak ya? Ya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar kita pada hari ini, Ibu memiliki soal evaluasi, di mana soal evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri oleh kalian. Ibu bagikan satu persatu ya, jangan lupa diberi nama. Bagaimana, sudah semuanya? Sudah, yuk silakan dikumpulkan ke depan bergantian ya nak ya. Sudah, silakan duduk rapi lagi. Kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Apa yang membuat kalian senang? Bisa belajar bersama-sama, kita bisa menciptakan keakraban kita sesama teman. Makanya setiap kita belajar, Ibu pasti ganti-ganti kelompoknya supaya kita bisa mengenal satu sama lain. Bekerja sama merupakan contoh dari sikap kepahlawanan. Ya, selanjutnya untuk kalian kerjakan di rumah, belajar di rumah tentang nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan untuk nilai evaluasi ini seperti biasa, apabila yang mendapat nilai di bawah 70 akan Ibu lakukan remedial atau pengulangan kembali. Dan yang mendapat nilai 100 akan Ibu beri pengayaan atau untuk belajar lebih lanjut ya nak ya. Untuk mencintai daerah kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Seluma, yaitu Beremis di Pantai Seluma. Silahkan berdiri ya nak ya. Kalian perhatikan di sekelilingnya. Ada sampah tidak? Coba diperhatikan, ada sampah nggak? Lihat di laci-laci di sekelilingnya. Itu kan diambil dulu itu sampahnya. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini ya nak ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita pulang, kita berdoa supaya kita diberi keselamatan. Ya nak ya? Dan sekarang ya ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Duduk, sabra, doa mulai. Tangan ke atas, turun ke samping. Tangan ke depan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita pulang,
soal numerasi. Semuanya ayo kita berbaris di depan.